Hai semuanya, dan mohon izin untuk paparan dia di Puspito, saya Angelic Michelle Sugianto dengan NIM 2602313040 dari Binus University, mahasiswi bimbingan pada mata kuliah Project Management J1EA LDC. Hari ini kita akan membahas mengenai topik Building the Project Team. Building the Project Team. Dalam judul besar Building the Project Team, terdapat beberapa prosedur yang perlu diterapkan untuk membangun suatu project team di dalam project management. Menurut lecture notes, tahapan dalam membangun tim proyek yaitu identifikasi keterampilan yang dibutuhkan, identifikasi orang-orang yang sesuai dengan keterampilan tersebut, bicaralah dengan calon yang berpotensi menjadi anggota tim, dan menegosiasikan dengan pimpinan fungsionalnya, seperti berapa lama anggota tim perlu memberikan sumbangsihnya dalam proyek, siapa yang memilih orang-orang untuk ditugaskan dalam proyek, apa yang akan dilakukan jika suatu kejadian khusus terjadi. Lalu, membangun tim dalam posisi kurang. Pertama, coba menegosiasikan untuk memperoleh asistensi walaupun parsial. Sesuaikan jadwal proyek dan prioritas, beritahukan top manajemen mengenai konsekuensinya. Lalu, menyusun tim proyek. Pada saat proyek telah memiliki staf dan disetujui, langkah terakhir adalah menyusun tim proyek dengan menggunakan Responsibility Activity Matrix atau RAM. Menurut video pembelajaran, pertama, fase pembentukan atau forming. Tim akan bertemu dan mempelajari tentang peluang dan tantangan, kemudian merumuskan tujuan atau goals, dan mulai melakukan pembagian tugas. Kedua, sumbang saran atau pendapat atau storming. Mulai timbul konflik antar tim, para anggota bisa menyatakan pendapat tentang karakter dan integritas dari anggota lain dan diharapkan untuk menyuarakan pendapatnya. Ketiga, yaitu etika atau tata tertib norming. Anggota tim mencapai kesepakatan. Anggota setuju atas prosedur kerja dan dapat melakukan kerjasama, mengembangkan hubungan yang lebih dekat, dan memiliki komitmen pada proses pengembangan proyek. Keempat, pelaksanaan atau performing. Dengan adanya tata tertib dan peraturan yang telah dikembangkan, maka akan lebih mudah bagi anggota kelompok untuk berkonsentrasi pada pencapaian tujuan bersama. 5. Penghentian sementara atau adjourning. Tim menghentikan kerjasama sehubungan dengan selesainya proyek atau mendapatkan penugasan baru pada anggota tim. Sekarang kita akan membahas mengenai fase paling penting dalam proses membangun project team, yaitu jika kita mengambil berdasarkan dari lecture notes, maka fase tersebut yaitu mengidentifikasi keterampilan. Jika mengambil dari video pembelajaran, maka yaitu fase pembentukan. Apa saja potensi kendala yang dapat dihadapi seorang project manager pada proses tersebut? Pada fase mengidentifikasi keterampilan, yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang keterampilan yang ada, persaingan, kurangnya pemahaman dan adaptasi terhadap teknologi terbaru. Pada fase pembentukan, yaitu kurangnya dana, keterbatasan sumber daya untuk skill dan kompetensi, infrastruktur, hambatan dalam komunikasi, situasi ekonomi, perbedaan pendapat, konflik, dan lain-lain. So, that's it for today.